Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih Anda merasa terjebak dalam rutinitas birokrasi? Seolah-olah cuma bisa bereaksi terhadap apapun yang datang ke meja Anda? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kebiasaan pertama yang bisa mengubah total cara kerja kita. Ini adalah fondasi dari efektivitas seorang ASN. Menjadi proaktif. Pertanyaan ini kayaknya relevan banget ya. Di tengah tumpukan pekerjaan, regulasi yang sering berubah, belum lagi tuntutan publik, kadang kita merasa seperti kehilangan kendali. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa merasa memegang kendali lagi dan bukan sebaliknya? Inilah titik awal diskusi kita. Tapi sebelum kita bicara soal cara memegang kendali, kita harus sadar dulu nih, ada satu jebakan besar yang seringkali nggak kita lihat. Namanya pola pikir reaktif. Nah, ini dia nih yang terjadi kalau kita reaktif. Kita merasa seperti pion yang dikendalikan oleh keadaan. Kita gampang banget menyalahkan sistem, peraturannya ribet, atau menyalahkan rekan kerja. Ujung-ujungnya kita jadi frustrasi dan merasa nggak punya pilihan. Singkatnya, ini adalah mentalitas korban. Coba deh perhatikan bedanya. Kalau reaktif, itu lurus saja. Ada stimulus, langsung respons. Misalnya, ada keluhan masuk, kita langsung defensif. Tapi lihat yang proaktif. Di antara stimulus dan respons, ada satu elemen yang krusial banget. Kebebasan memilih. Nah, di jeda yang kadang cuma sepersekian detik inilah letak kekuatan terbesar kita. Dan dengan memanfaatkan kebebasan memilih tadi, kita sebenarnya sedang mengambil langkah pertama menuju apa yang disebut kemenangan pribadi. Kita mulai mengambil alih kemudi kapal kita sendiri, bukan lagi sekedar jadi penumpang yang pasrah. Kuncinya itu ada di pergeseran cara pandang ini. Dari yang tadinya berpikir, kesuksesan kerja saya tergantung orang lain, menjadi saya yang bertanggung jawab penuh atas hasil kerja dan kebahagiaan saya. Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri ya, tapi soal mengambil kepemilikan, ownership. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Konsepnya sih bagus, tapi prakteknya gimana? Tenang, ada 3 perangkat atau tools yang bisa langsung kita pakai. Cuma 3 hal ini. Berhenti sejenak, pilih kata-kata kita, dan fokuskan energi kita. Kelihatannya sih simpel ya, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia, kekuatan jeda. Coba bayangkan Anda dapat email dengan subjek keterlambatan laporan, pakai huruf besar semua. Reaksi pertama mungkin langsung emosi kan? Nah, dengan jeda 1 detik saja untuk menarik nafas, Anda memberi diri Anda pilihan, mau merespons dengan amarah atau merespons dengan solusi. Pilihannya di tangan Anda. Percaya deh, bahasa yang kita pakai itu membentuk realitas kita. Daripada bilang, wah itu bukan urusan saya, seorang ASN proaktif akan bilang, oke, mari saya bantu arahkan Anda ke bagian yang tepat. Rasakan bedanya. Yang satu itu menutup pintu, yang satunya lagi membangun jembatan. Itulah jiwa melayani dan kepemimpinan. Nah, sekarang kita sampai di perangkat ketiga, dan ini mungkin yang paling mengubah permainan. Ini tentang kemana kita seharusnya memfokuskan energi kita supaya benar-benar ada hasilnya. Konsepnya sederhana tapi dalam banget. Coba bayangkan ada 2 lingkaran. Yang besar namanya lingkaran kepedulian, isinya semua hal yang kita cemaskan tapi nggak bisa kita kontrol. Lalu di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, namanya lingkaran pengaruh. Isinya adalah hal-hal yang bisa kita ubah. Orang reaktif itu energinya habis buat ngeluhin hal-hal di lingkaran luar, sementara orang proaktif fokus bekerja di dalam lingkaran kecilnya. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Semakin kita fokus bekerja di dalam lingkaran pengaruh kita, lingkaran itu justru akan makin besar, makin luas. Kenapa? Karena energi positif dan hasil nyata yang kita ciptakan itu akan menular dan memperluas pengaruh kita secara alami. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh praktisnya sebagai ASN. Di sebelah kanan, ini hal-hal yang sering kita keluhkan. Anggaran, kebijakan pusat, politik kantor. Ini semua ada di lingkaran kepedulian. Menghabiskan energi di sini cuma bikin frustrasi. Sekarang, lihat ke sebelah kiri. Ini adalah lingkaran pengaruh Anda. Kualitas laporan yang Anda buat, cara Anda merespons pertanyaan publik, inisiatif yang Anda usulkan untuk tim. Disinilah kekuatan Anda yang sesungguhnya. Fokus di sini, dan Anda akan melihat perubahan yang nyata. Jadi poin utamanya adalah ini, menjadi proaktif itu bukanlah sifat bawaan lahir. Ini adalah sebuah pilihan sadar, sebuah keputusan yang kita ambil setiap saat, setiap hari. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Bukan apa yang terjadi pada kita yang paling penting, tapi respons yang kita pilih terhadap apa yang terjadi. Disitulah letak kebebasan dan kekuatan kita.
Oke, sebagai penutup, saya ingin Anda benar-benar memikirkan ini. Apa satu hal kecil di dalam lingkaran pengaruh Anda di kantor yang bisa Anda ubah mulai hari ini juga? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Itulah langkah pertama Anda menjadi ASN yang benar-benar proaktif.